bapak ini pengacaranya Gus Samsudin ya. Dan di dalam tuduhan video Marcel katanya kan Gus Samsudin itu suka nolong orang. Tapi di sini kata pesulap merah, beliau ini nipu ya. Karena apa? Kalau nolong orang itu tanpa biaya, tanpa tarif, tapi di sini ketika dia nolong pasang tarif 15 juta seperti itu. Jadi kata pesulap merah ini penipuan termasuk. Nah, niatnya pesulap merah itu untuk datang ke sini pembuktian apakah benar konten-kontennya Gus Samsudin itu benar atau tidak. Ya, jadi dia datang sini ingin pembuktian, tapi yang datang pengacaranya dan juga rame juga warga nih guys. Konten-kontennya Gus Samsudin itu banyak ada pengobatan, pengisian ilmu kebal, terus juga kayak lawan dukun seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kata-katanya. Ya udah diem aja, udah diem aja. Coba dong, seperti nantang saya gimana? Udah diemin aja. Tahu loh. Ya udah Pak, itu udah baik. Jadi kita baikkan. Semuanya baikkan ngomongnya. Sama Samsudin kan kata Bapak begitu. Seharusnya langsung keluar aja Gus Samsudin. Kan urusannya lain karena tantangan ini. Gitu. Oh iya, di Samsudin coba. Nah, gitu loh. Urusannya. Udah diem aja. Oke, saya potong lagi. Jadi memang ada di kontennya Gus Samsudin bahwa Marcel itu beraninya cuma dari YouTube. Nah, di sini malah Marcel ingin datang dan ingin buktikan bahwa dia nggak cuma di YouTube doang. Biasanya Marcel dan yang ingin pembuktian itu ketemu di jalan tengah, tapi ini dia langsung datang ke tempatnya. Lanjut. Diem aja. Ini mereka udah pada nilai semua kok. Sebelumnya Ini. Nah, ini ada. Nah, itu ketika baru datang ya, orang-orang ini pasukan ini. Nah, mulai ramai kelihatan. Ini ya. Dari mana Mas? Lewat salah satu kamar itu. Ini yang video fitnah ini. Pak Kades ya. Coba. Oke, ya kan Mas. Tadi udah lapor Pak RT belum? Belum, kan kata Mas Lapor dulu kedatangannya. kata Mas Udin kan siapapun yang mau datang gitu. Terus? Udah saya datang. Sudah masuk ke dalam? Belum, makanya Udah laporan desa belum? Ya belum kan, nggak ada informasi. Tapi bisa jadi cuma ditendang. Ini ada ini sekalian langsung. Bukan dulu. Saya mau namanya tulis sebentar bisa. Nanti dulu. Ya, gimana? Ini Pak RT udah dapat belum? Jangan ada lebih dari satu kali 24 jam. Ada? Belum. Lebih satu kali 24 jam. Orang kalau lebih dari satu kali 24 jam baru laporan. Alamatnya mana? Jadi Marcel diminta KTP, tapi dia nggak mau. Dia pengen Intinya boleh apa enggak kan gitu. Intinya boleh atau enggak? minta alamat. KTP kakaknya mana? Coba. Oke, jadi Marcel di sini dimintai KTP oleh bapak ini. Anggap saja bapak ini Pak RT atau kepala desa di sini, anggap saja ya. Terus Marcel nggak mau ngasih KTP karena menurut dia mau atau tidak. Kalau memang sudah ada jawaban, boleh ada pembuktian, dia baru mau menunjukkan KTP. Di sini maksud dia kayak gitu ya. Terus juga apa iya ya? Mungkin teman-teman lebih tahu ketika kita datang ke kampung orang, apakah kita harus menunjukkan KTP kepada RT atau kepala desa ya? Menurut saya kalau datang seperti itu sangat ribet kalau kita mau bertamu. Misalkan ya ada tamu jauh, tamu kita datang ke kampung kita, apakah harus ke RT dulu? Misalkan kita mau berobat ke kampung orang, berobat itu ke dokter, apakah harus ke RT dulu? Terlalu ribet kalau menurut saya ya. Tapi mungkin di suatu tempat ada peraturan sendiri, nggak tahu ya. Tapi selama ini saya masuk atau lewat ke kampung orang, ya lewat-lewat aja, nggak harus ngelapor ke RT atau menunjukkan KTP. Itu kan privasi mereka mau menunjukkan KTP atau tidak, kecuali dia ini maling atau dia apa, menunjukkan identitas. Nah, dia terang-terangan kan Marcel di sini nggak ngapa-ngapain, cuman tertuju memang pengen bertemu Gus Samsudin dan ingin pembuktian. Tapi kalau misalkan ketika kita datang ke desa orang harus menunjukkan KTP, itu nggak mesti harus, kecuali misalkan kita nginep tempat orang mau ngelapor mungkin lah ya. Kalau cuma datang sekali lewat doang harus ngelapor, kasihan juga misalkan tukang paket punya paket satu ngelapor RT, paketnya ada banyak jadi nggak harus ngelapor RT terus ketika masuk ke kampung orang. Kalau menurut saya nggak ada aturan harus kita menunjukkan KTP ketika masuk ke kampung orang ya. Cuman saya nggak tahu gimana pendapat kalian, silahkan berkomentar bawah. Kita lanjut lagi videonya. Nanti dimintain
KTP. Kamu masuk wilayah orang. Saya tanya baik-baik. Ya kan? Ada sini Mas. Kalau harga ini iya ada sini. Saya minta KTP. Nih kekerasan nih, sentuhan fisik ya, sentuhan fisik ya. Udah ya, sentuhan fisik ya, proses ya, kita proses ya. Proses ya. Oke, udah ada Proses ya. Ini ada bukti nih, udah. Enggak, ini ada bukti ya. Ini ada bukti ya. Ya. Bukti. Kalau bisa itu namanya orang. Iya. Oke, saya potong lagi. Jadi bapak tadi tiba-tiba marah. Yang saya bingung tuh kenapa marah kan? Ketika Marcel datang, ada rame masa banyak banget dan mereka marah. Ini bingung banget. Padahal inilah momen ketika misalkan Marcel bertemu Gus Samsudin, mungkin Marcel salah satunya pengikutnya Gus Samsudin atau saya atau teman-teman pengikutnya Gus Samsudin. Ketika bertemu, ya inilah ajang pembuktiannya Gus Samsudin. Ketika memang benar-benar apa yang ia tampilkan di YouTube itu memang benar, ya kita percaya. Nah, inilah ajang pembuktiannya. Menurut saya bagus kalau ketemu ini, bukan malah marah. Ketika marah kayak ini, malah para pengikut kita menjadi curiga, loh kenapa dia marah? Seharusnya kan malah memang pembuktian disambut dengan baik, karena ada media yang besar menyorot, terus pengen melihat ini benar nggak sih, pengobatan ini benar nggak sih, seharusnya kayak gitu, bukan malah dilabrak. Saya bingung bapak ini marah tuh kenapa, sedangkan Marcel ini bukan orang bela diri atau orang spiritual seperti mereka yang jago berantem kayak itu, diajak berantem ya ngapain. Kita lanjut. Ini urusannya masyarakat seperti saya bilang itu ya. Ini urusannya bukan hanya Gus Samsudin, ini urusannya masyarakat. Ini bapak pengacaranya teriak-teriak ya. Urusannya masyarakat. Gimana sih? Boleh. Gimana? Kok di sini? Kita nggak ngapa-ngapain lu. Kenapa harus diamanin? Orang tadi apa-apain? Udah Tolong jagai. Kamu mau pulang gimana? Ini wilayah orang. Kamu. Wilayah orang didatengin pengen pembuktian kok malah takut. Justru orang datang ke wilayah kita itu bagus untuk pembuktian. Provokasi kamu. Kamu provokasi kamu. Datang ke polisi. Provokasi kamu. Lapor ke polisi. Nah ini hati-hati nih. Ini penggiringan opini. Jadi seakan-akan Marcel ini ngapa-ngapain, padahal cuma datang gitu. Karena Marcel cuma datang, nggak ada ngapa-ngapain. Kok lapor polisi, kok provokasi. Dan nggak tahu mereka itu memang masyarakat setempat atau memang orang-orang di sana. Itu diamanin itu. Dia rekam nggak? Ya. Ini tujuannya apa? Yang tujuan Pak, awalnya nyari action. Terus Pak Prianto ini bilang saya minta. Nih videonya saya bilang videonya di sini. Terus Mas Udin. Bang. Bang, ini kamu. Sama siapa? Itu temennya malah di Marcel cuma ada berapa om? Dia mau pulang, Ucup, Kok malah mau takut ya? dihajar. Aku yang tadi bilang, ini urusannya bukan hanya pada masyarakat. Ya, yang ini temannya Marcel ini gemesin. Please, tolong. Aku nggak mau disentuh. Iya, nggak sentuh. Please, tolong. Jangan kejarak. Tolong. Tenang, orang mana sih? Kamu tuh orang mana? Orang Indonesia bukan? Orang, di wilayah orang. Saya tanya baik-baik. KTP-mu mana? Saya tanya baik-baik. Kamu nggak mau ngasih. Aku mau pulang aja. KTP-mu ngasih, Pak. Maafin. KTP-mu mana? Mau pulang. KTP-nya mana? Ditanya Pak kepala desa ini. Saya mau pulang. Bisa. KTP-mu mana? Coba saya tanya dulu. Tuh, ribut ya. Nggak ada masuk wilayah orang. Saya tanya baik-baik. Udah pakai kekerasan ya. Tolong bantu rekam ya guys ya. Tolong banget bantu rekam, tolong bantu rekam ya. Tolong bantu rekam ya. Lihat ya. Malah jadi ribet rame kayak gini ya. Jadi akan takutnya Marcel Tolong bantu rekam ya, dituduh tolong bantu ngapain. rekam. Di-share semuanya. Biar pada tahu nih. Kayak gini nih.
Jawab kamu. Ini Pak Kepala Desa. Oh, kepala desa bapak ini. Gitu. Nggak apa-apa. Udah gitu loh. Iya, udah. Katanya nggak apa-apa nih. Presentasi. Ini temannya Didi Corbuzier. Boleh nggak? Udah. Enggak gini loh Pak. Gini. Kan kita kan datang juga nggak ada maksud gimana-gimana. Iya, kita nggak ada Iya. nggak ada kekerasan ataupun apa-apa ya, nggak bikin kerusuhan juga. Tidak ada maksud baik. Mereka tuh datang baik-baik loh, kok tiba-tiba diramein kayak gini. Kita masuk dengan agenda ingin pembuktian kan. Udah. Kalau memang tidak boleh ya udah kita pulang. Betul. Gitu aja. Sesimpel itu. Ya, itu wilayah jenengan sama Gus Udin. Kalau wilayah Anda di desa masuk wilayah saya tanya baik-baik. Anda siapa? Dari mana? Terus setelah itu masuk tujuannya apa? Lapor dulu ke Pak RT minimal. KTP Ya kan? Biar apa? Kita semuanya menjaga satu sama yang lain. Makanya tadi saya tanya, Mas dari mana? Ada KTP-nya? Ada. Ya, minta KTP-nya. Ya masuk ke wilayah orang lain gimana? Masuk wilayah. Iya. Ya, terus Minimal Anda melaporkan ya. Ada tangan Anda. Ini saya semuanya. sudah mencoba kontak adminnya Mas Udin. Cuma kan nggak ada. Sudah, saya tadi kan tanya dong. Anda ada di wilayah administratif sebuah wilayah namanya di desa. Jangan diartikan seperti wilayah yang lain, nggak bisa. Saya baik-baik. Anda ini terus Padahal simple ya, tinggal kalau boleh, Kalau KTP boleh gimana? pembuktian. Kalau enggak, mereka pulang. Ya udah kita habis kasih KTP kita pulang ya udah. kita pulang ya. Silakan. Saya mau pulang ya. Di foto aja. Foto aja foto. Foto aja tanpa sentuhan. Saya pegang. Boleh saya. Gak apa-apa udah. Boleh. Foto aja foto. Saya kalau mau masuk silakan. Di apa ini? Di siapa nih? Nama asli. Nama asli. Privacy ya ini ya. Nggak di-share ya. Cukup sama Oke saya. ya. Ini Iya. privacy guys yang dipegang. Ini identitas KTP ya. Pegang sama ini. Ini identitas KTP ya. Kepala desa. Sudah mulia. Rejo Winangun bukan Blitar. Oh Rejo Winangun. Blitar itu wilayah kabupaten. Itu privasi, nggak sembarangan dilihat, apalagi Foto di sama foto. saya. Baik. Ujung-ujungnya bapak ini minta foto guys. Privacy. Iya. Udah. Ya, mantap pak. Udah ya. Nah, sekarang udah kayak gitu. Terus kemudian gimana? Ya udah kita pulang udah. Pulang aja. Kita pulang aja Pulang aja. nih. Ini Mas Udin udah bersedia. Udah kayak gini lah udah. Ya, suasana udah nggak enak. Jika mau ketemu atau ini udah nggak enak, udah panas. Takutnya mereka diapa-apain, benar itu. Kejadian itu kan di waktu tertentu. Berarti ya kita kebersihan. Nanti ini apa yang terjadi bisa sama lihat sekarang. Saya yakin dengan orang lain Konteksnya apa tuh? ingin membuktikan misalnya. Jadi katanya ingin membuktikan datang ke orang itu udah sehat apa enggak. Ini, jadi tadi lah ngomong, datang ke Udah, jauh. desa. Kita Udah. diskusi di sana. Sorry ya, ini udah males. Udah. Cabut kita cabut. Ngobrol di dalam nggak apa-apa, nggak perlu keluar kan. Dulu nanti kayak gini. Tadi udah masuk ke dalam belum? Belum kan lu masih nunggu ini keluar. Langsung masuk boleh. Enggak nanti Koordinasi. Dan itu siapa? yang di Pak Kepala pasien semuanya kita layani. Ya udah Jal. Udah. Kan udah Jangan bilang kelar. sudah, ini ada penjelasan. Kan udah kelar tadi. Kamu edit lagi. Ini kan live. Ini live loh dari tadi. Ini live ini ya. Ini ada pembicaraan baik-baik, jangan di-stop begitu. Maksudnya kan kita juga udah nggak enak juga tadi Pak. Itu aja. Di dalam Tadi KTP sudah dikasih identitas. dan luar. Bukan, ini sudah selesai. Ya udah. Kita ngomong-ngomongan. Kamu bilang diem-diem begitu. Boleh saya ngobrol berdua Provokasi sama dia? namanya. Boleh saya ngobrol berdua? Nah, begitu silakan. Ini siapa sih teriak-teriak ini? Jangan kerok. Ada yang buah tuh, ada yang buah. Tahu nggak? Udah. Ini banyak penuh dengan ancaman ya. Banyak penuh dengan ancaman ya. Rame guys. Ini saya mau dipukul tadi ya. Itu bapak Saya yang tadi. terancam banget ini di sini. Kenapa? Saya merasa terancam. Loh, kenapa merasa terancam? Ya iyalah begitu. Nah dengerin, rekaman ya, direkam. Ini Ya, live. makanya Marcel itu di YouTube-nya nantang-nantang. Ya. Oke? Namanya orang nantang-nantang datang ke tempatnya orang. Saya tadi kan bilang, yang saya lindungi bukan hanya padepokan tapi masyarakat. Nah emang masyarakat kenapa? Biar tidak ada konflik. Denger kan? Nah iya. Itu Anda jangan bilang itu terancam. Lucu sih. Gitu, dari jauh-jauh tuh sudah ada niat nantang soalnya gitu loh. Oke guys, jadi kata
pengacara tadi, Marcel tuh udah nantang-nantang ya. Sebenarnya dia tuh nantang para dukun ya, apalagi dukun yang berkedok agama kalau di konten Marcel itu. Kalaupun memang dia benar, pembuktian, berarti dia bukan penipuan. Nah, disinilah ajang pembuktian orang-orang yang ditantang menurut Marcel itu penipuan. Kalau memang benar, ya berarti Marcel yang salah, harus legowo, harus mengakui. Tapi ketika kita cuman alasan terus, kalau ketemu alasan ya menjadi alibi bagi kita juga. Bukan masalah dia nantang, datang ke sini ya Marcel sendiri. Apa yang harus ditakutkan dari Marcel? Ya, Marcel datang ke rumah saya, pesulap merah datang ke rumah saya sambut, saya welcome, dan gak ada ancaman. Ya, ya Marcel cuman pesulap kan, bukan praktisi bela diri seperti yang saya bilang seperti tadi guys. Jadi nggak ada salahnya. Kalau menurut Bapak tadi dia itu menantang, enggak sih ya. Enggak, maksudnya menantang, enggak mengancam juga. Karena dia di sini ingin pembuktian bagi diri dia dan bagi masyarakat. Dan kata dia bukan cuma melindungi Gus Samsudin, tapi melindungi masyarakat juga. Salah. Emangnya Marcel meresahkan masyarakat? Kalau menurut saya tidak sih. Justru dia ingin mengedukasi benar atau tidak. Bukan malah mengancam. Dari jauh-jauh tuh sudah ada niat nantang soalnya gitu loh. Gitu, ini kan dunia supranatural, urusan Anda. Saya udah bilang ke dia. Jangan orang baik, jangan sampai terprovokasi masyarakat. Kalian tadi nggak masuk ke rumah, nggak ada luar. Saya kalau masuk rumah, awalnya Saya mohon maaf, ya Allah, mohon maaf atas tadi. Ucup minta pulang. Iya, saya Ini situasinya udah nggak bagus lagi. Saya yakin Pak dengan orang baik hanya ingin membongkar perbuatan dan itu sangat saya makanya ayo kita datang ke kebersihan, kita ke rumahnya Jadi itu yang disuruh nanya ke orang yang sudah diobatin, itu bukan pembuktian namanya. maksudnya ini jadi, nah sekarang kan sudah ada solusi tuh, kan sudah ada solusi, ya. Kalau sekarang kalau ada pembuktian macam-macam itu berarti kan tidak mungkin. Ya kan? Saya silakan mungkin. Ya kan? Dia tadi kan menanyakan tentang paku yang umpamanya ketika melakukan pembersihan atau pengobatan ada paku. Pakunya itu bukan ada di dalam tubuhnya, bukan. Yang namanya ikatan, kekuatan itu di dalam tubuhnya harus kita taklifkan. Nanti kita atur malam ini Yang itu beliau minta kamu sama mereka baik. ada nomor dan kita mungkin saya ulang ya. Nanti tolong nomor saya. Nggak selesai-selesai kalau kayak gini. Makin ramai di sini guys. Ini. Sal. Oke, guys, cukup ya. Ini panjang dan berakhir pulang tidak jadi adegan pembuktian. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa menilai sendiri ya. Dan mereka live ada versinya masing-masing. Ada versinya pesulap merah, ada versinya Gus Samsudin. Ya menurut saya pertemuan ini tidak perlu ditanggapi dengan emosi ya. Bertemu. Jadi selama ini Marcel juga, saya mengikuti Marcel ketika dia bertemu ya baik-baik saja. Sebenarnya kalau pengen pembuktian itu sebaiknya di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah. Tapi menurut saya Marcel terlalu berani datang ke tempat Gus Samsudin. Ini berani banget ya. Berani banget. Nah, justru sebenarnya Gus Samsudin harusnya merasa senang dong ketika memang ada orang penantang, dia yang datang ke kandangnya kita. Itu seharusnya kita senang. Dan kalau menurut kita memang benar-benar ya kita buktikan ya. Jadi kalau memang menurut kita saya memang benar kok, saya tidak menipu masyarakat, ya udah pembuktian. Dan juga untuk yang Pak Kades tadi ya masalah ini sebenarnya sepele sih tadi ya.
nggak harus dibawa terlalu rame kayak ini. Sebenarnya dari pihak Gus Samsudin aja cukup untuk nemuin Marcel tadi, nggak mesti harus kepala desa yang katanya kalau kita datang ke tempat kampung orang harus menunjukkan, harus melapor RT, harus menunjukkan KK dan KTP, itu terlalu ribet. Bagaimana misalkan ada kurir mau datang ke kampung tersebut ya, masa harus menunjukkan KTP tersebut? Ada pejabat, masa mau harus menunjukkan ngelapor ke RT terlebih dahulu, ngelapor ke kepala desa seperti itu terlebih dahulu? Kalau orang numpang lewat jalan sana masa harus ngelapor? Ya enggak juga, Pak. Harus berobat di sana, apakah harus ngelapor dulu? Ya keburu pingsan dulu, ada orang yang sakit harus ngelapor dulu ke sini. Ya nggak seperti itu juga. Nah, tapi mungkin kayak gini, ada suatu komplek, yang komplek itu ada penjaganya, ada satpam, mungkin kita tinggal KTP baru boleh masuk, ya mungkin saja ya. Tapi kalau memang cuma numpang lewat atau numpang singgah tempat orang, harus kita ngelapor ke RT, harus ngelapor ke kepala desa, itu terlalu berlebihan juga ya. Tapi nggak tahu ya kalau memang misalkan di suatu desa yang di sana ada peraturan seperti itu. Ya mungkin gimana menurut kalian di tempat itu apakah memang peraturannya seperti itu? Nggak tahu. Apakah cuma pada saat di kamera tadi dia mengadakan peraturan seperti itu ya? Ya mungkin itu saja sih kalau menurut saya. Dan buat Marcel, dia terlalu berani sih, keren, gokil ya. Dan saya juga pengen melihat nih sebenarnya kalau memang pembuktian tadi, kalau memang Gus Samsudin bisa membuktikan, wah saya salut banget ya, saya hormat banget. Nah, saran saya, Marcel sudah datang ke tempat Gus Samsudin ya, dan berakhir ricuh. Nah, apakah mau Gus Samsudin datang ke tempat Marcel, datang ke tempat pesulap merah tanpa membawa massa yang banyak? Kalau memang berani, saya salut, saya respect dan ingin pembuktian. Pembuktian tadi bukan cuma santet doang, ya kan banyak tuh konten-kontennya Gus Samsudin seperti kebal, seperti lawan dukun. Dan juga kata Gus Samsudin tadi, dia tidak bisa membuktikan santet itu gimana. Katanya kalau memang mau nanya dengan orang yang berobat di sana. Nah, kita nanya dengan orang yang berobat sana itu tidak bisa menjadi pembuktian. Kita nggak tahu, misalkan ini kan suuzonnya kita, misalkan orang itu adalah orang kita, misalkan, ya itu nggak bisa jadi pembuktian. Ya itu saja sih mungkin dari saya. Bagaimana pendapat kalian? Ya semoga semuanya berakhir dengan baik-baik saja ya. Silakan kalian menilai sendiri dan berkomentar bagaimana pendapat kalian pertemuan pesulap merah dan Gus Samsudin. Saya harap ada pertemuan kedua yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Oke. Terima kasih teman-teman, semoga kita menjadi netizen yang cerdas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudara, bye-bye. Nah ini Kang, Siapapun yang ganggu ini untuk bongkar-bongkarin, nanti akan urusan dengan saya. tuh ya kan.